bisa juga dikombinasikan ke online juga. Di mana syarat untuk perkuliahan secara online ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi Politeknik LP3 Jakarta sudah divaksinasi. Ya, beberapa waktu lalu kita dari bagian akademik juga sudah memberikan kuesioner di mana G-form ya, di mana pendataan dari data vaksinasi seluruh mahasiswa, tapi masih banyak juga yang belum mengisi data-data tersebut. Jadi nanti para ketua kelas mohon didata kembali untuk membantu dari tim akademik. Minimal mahasiswa tersebut sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama, ya. Ataupun jika belum melakukan vaksinasi, minimal mereka harus melakukan tes swab antigen untuk syarat masuk ke kuliah tersebut. Nah, nanti kita akan ada menggunakan sistem baru di mana itu sistemnya adalah LMS, Learning Management System. Ini hampir sama seperti Smart Student, cuma bedanya ini lebih terintegrasi ke akun dosen, yang dimana nanti semua pembelajaran terdapat di LMS tersebut, dari tugas, dari materi, dari UTS dan UAS bisa semua terakomodir dalam satu platform yang namanya LMS tersebut. Nanti kita akan menjadwalkan untuk training kepada mahasiswa-mahasiswi untuk training LMS tersebut. Nanti akan dibuatkan jadwalnya oleh pusat. Nah, selanjutnya pada saat perkuliahan, ketua kelas wajib membantu dosen untuk membuatkan link perkuliahan, dan di mana kegiatan tersebut direkam. Ya, kalau untuk di LMS nanti sudah otomatis, tapi karena kita masih bertahap penggunaan LMS-nya, jadi teman-teman ketua kelas bisa membantu bagian akademik untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti membuatkan link dan merekam kegiatan dari proses belajar mengajar tersebut. Ketiga itu pendataan vaksin yang tadi saya sudah sampaikan, gunanya untuk sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan perkuliahan secara offline. Nanti pun bukan hanya kelas IKA saja yang akan kuliah offline. Mungkin suatu hari nanti dosen ada yang ingin melakukan tatap muka ya, offline. Jadi mahasiswa harus siap untuk kegiatan tersebut dan sudah harus memvaksinasi dirinya sendiri. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga diri sendiri dan teman sekitarnya. Lalu berikutnya terkait dengan ujian susulan, yang dimana kemarin sudah diinformasikan di awal Agustus pada saat sosialisasi kelas, kita sudah mengingatkan bahwasanya susulan itu dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan akhir bulan Agustus ini. Ya, nanti teman-teman ketua kelas mohon bisa dibantu juga teman-temannya mendata juga siapa-siapa yang belum melakukan ujian susulan. Ya. Karena jika kalian tidak menjalankan ujian susulan, nanti akan bermasalah di akhirnya gitu. Karena nanti pada saat di akhir kalian akan terkendala pada saat sidang. Nah, jadi yang sekarang ini kalian sudah mau masuk semester 5 tingkat 3, di mana kalian harus mengecek kembali nih nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai dengan semester 4. Apakah ada nilai D dan E-nya, ataukah ada nilai tugas formatifnya yang kosong, atau apapun, segera dilaporkan ke bagian akademik, khususnya ke Mbak Dian sebagai pendata nilai. Karena nanti kalau misalkan kalian terlambat menginformasikannya, akan kita masukkan ke remedial ataupun SP, seperti itu. Dan yang terakhir adalah masa perkuliahan, di
mana perkuliahan semester 5 ini dilaksanakan dalam 1 minggu atau 5 hari atau 5 hari full ya, di mana kemarin ada penyampaian bahwasanya perkuliahan itu seminggu 3 kali ya. Tapi karena ini masih dalam keadaan pandemi dan perkuliahan dilaksanakan secara online, kita memfullkan untuk perkuliahan dikarenakan target penyelesaian semester 5 dan 6 itu di bulan Desember 2021. Karena pada Januari 2022 kalian sudah didaftarkan bimbingan oleh bagian akademik. Karena kan proses KKI kalian akan selesai di Desember juga nih. Ya, nanti kan ada proses KKI di awal September di mana nanti akan diinformasikan grupnya dan juga disosialisasikan oleh para kajur teknis dari pelaksanaan KKI tersebut. KKI tersebut durasinya itu adalah 3 bulan dari September, Oktober, November sampai ke penulisan itu di Desember dan pengumpulannya juga di Desember. Nah, setelah selesai dari KKI tersebut, kalian akan lanjut untuk tugas akhirnya. Di Januari itu bagian akademik akan mendaftarkan bimbingan TA itu dengan syarat nilai tidak ada D dan E. Ya, jadi itu yang sudah bisa didaftarkan deh. Nilai D-nya itu dari semester 1 sampai semester 4. Makanya tadi kan diinformasikan bahwasanya nilai semester 1 dan 4 mohon dicek kembali tidak ada D dan E-nya guna untuk kita melakukan pendaftaran bimbingan. Nah, setelah selesai pendaftaran bimbingan tersebut yang akan di-approve oleh para kajur atau kaprodi di pusat, maka di akhir Januari atau awal Februari kalian sudah melaksanakan bimbingan tugas akhir. Cepet ya, nggak berasa ya. Berasa baru masuk di Agustus ini, tahu-tahu di Januari udah bimbingan. Ya, dimana bimbingan itu durasinya 3 bulan dan sidang itu biasanya di awal Mei, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan atau Bapak ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya pada ngumpet-ngumpet ya. Karena sore mungkin belum pada mandi kali. Kita belum mandi. Lagi di kelurahan, Pak. Oh, mandinya di kelurahan. Enggak, Pak. Lagi ada tugas, Pak. Masya Allah. Kayaknya jadi Karang Taruna nih, kayak Karang Taruna ya. panitia vaksin nih. Oh, betul ya, Ida panitia vaksin. Oh, gitu. Oke, adik-adik mahasiswa, tanpa terasa 2 tahun Anda menjalani perkuliahan dan mulai Senin Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa tingkat 3 semester 5 yang nggak berasa juga nanti di semester 5, 6 atau tingkat 3 itu nggak berasa, tahu-tahu sudah mau sidang. Nggak berasa juga tahu-tahu sudah menghadapi sidang tugas akhir di depan para penguji. Nggak berasa juga tahu-tahu saya sudah disematkan toga, sudah menjadi wisudawan, dan seterusnya. Ya, jadi hidup itu ternyata cepat tanpa terasa. Ya. Dan atas nama manajemen kami mengucapkan selamat ya buat Anda yang akan memasuki tahun ketiga. Namun seringkali yang terjadi ketika sudah memasuki menjelang finish itu justru kadang-kadang ada yang letoy. Ibaratnya kalau maraton tuh kan larinya panjang ya.
giliran menjelang finish, KO. Ya, akhirnya nggak finish jadinya. Ya, nggak finish. Kenapa? Ya itu banyak faktor. Ya. Kakak-kakak kelas kalian, ya ada yang seperti itu. Gitu. Semangat, ya. Tiba-tiba menjelang akhirnya, ya nggak selesai. Terkatung-katung. Bahkan ada ini yang sudah beberapa tahun yang seharusnya tinggal mengikuti sidang saja, ya seharusnya tinggal mengikuti sidang saja, ini sampai nggak tuntas, ya sampai nggak tuntas. Bahkan udah dijapri, sudah ditelepon, sudah ketemuan di kantin, ya. Kebetulan ya saya salah satu sebagai PA-nya juga, gitu. Ya udah ketemuan ngobrol di kantin, nggak selesai juga. Apa yang terjadi kalau nggak selesai? Ada batasan umur NIM, umur nomor induk mahasiswa itu ada batasan. Nah, kalau akhirnya sudah melewati masa batas, ya sudah, maka masuknya kategori yang mendapatkan MPA. Gelarnya MA. Ya. Apa tuh gelar MA? Mahasiswa abadi. Artinya ya sudah nggak selesai jadi mahasiswa terus. Nah ini harapannya dari kami, Anda tidak termasuk yang seperti itu, ya. Yang ikuti aturan main, ikuti step by step, bulan demi bulan, yang akhirnya Anda selesai. Ya. Nah, itu harapannya. Ya. Jadi jangan dianggap enteng permasalahan ini. Walaupun boleh dibilang mata kuliah semester 5-6 itu ya banyak teori gitu ya. Lebih mudah sebenarnya, lebih mudah dibandingkan semester 1, 2, 3, 4. Jauh lebih mudah karena memang lebih banyak teori. Tapi kadang yang mudah itu suka terabaikan, akhirnya tadi tidak lulus. Nah, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Julia, step by step-nya itu, mohon itu menjadi suatu perhatian. Ya, mulai dari tadi yang ujian susulan, dicek semua nilai-nilainya. Kenapa? Karena nanti pada saat bulan April, ya pendaftaran sidang tugas akhir itu akan nilai itu akan harus komplit semua. Kalau nggak komplit maka nggak bisa didaftarkan sidang tugas akhirnya. Ya, makanya mumpung masih jauh, ini tolong dicek kembali nilai. Ya, ini kan Anda sebagai ketua kelas merupakan perwakilan ya. Mohon ini nanti bisa disampaikan, bikin forum ya, bikin forum koordinasi ketua kelas dengan teman-temannya. Boleh juga dengan PA-nya, boleh ya. Sampaikan, mohon ini dicatat ya. Mohon ini dicatat, jangan cuma didengar doang. Walaupun di kelurahan dicatat kan punya HP. Ya, dicatat poin-poinnya. Supaya nanti ini disampaikan ke teman-temannya. Ya, jangan hanya Anda saja yang tahu informasi, teman Anda nggak tahu. Akhirnya ya itu, Anda sih bisa lulus, teman Anda akhirnya nggak lulus. Nah, itu nggak benar itu. Ya, jadi mohon ini dicatat. Kemudian bikin pertemuan dengan kelas. Ada PA juga boleh nanti dalam perjalanan 1 bulan, 2 bulan, ya. Ya, dicatat ya, Ibnu ya. Halo Ibnu. Ya Pak, dicatat Pak. Sip. Ya, mohon dicatat. Ya, tadi ya, jadi tadi masalah nilai dicek kembali semua mahasiswa, semua komponen nilai, tugas formatif, dan kalau seandainya ada yang belum punya nilai UTS atau UAS, langsung hubungi bagian akademik ya untuk susulan.
intinya kami akan mempermudah urusan Anda. Oke, kemudian setelah itu Anda akan masuk sambil berjalan kuliah semester 5 ya, dengan aturan mainnya. Jadi ada kita kepengennya memang offline ya, seperti dulu ya, kangen ketemu dengan Anda ya. Saya pernah ngajar Ibnu, udah sehat Ibnu ya. Nah, kita pengen ketemu, cuman kan semua masih ada kondisi pandemi. Nah, akhirnya kita ambil gampangnya begini, mata kuliah tertentu aja lah, terutama yang praktek, karena memang kalau yang prakteknya agak susah kalau dengan secara online. Nah, tapi yang praktek pun ya mohon diikuti aturan main. Mau masuk ke mall aja nunjukkan kartu vaksin ya, maka ini pun juga sama. Karena ternyata kartu vaksin kalau di DKI ini banyak untuk urusan macam-macam. Jadi tolong ini sampaikan lagi ke teman-teman bahwa kalau mau masuk aktivitasnya di kampus, segera untuk vaksin. Ya kalau misalkan ada, imam saya nggak menyetujui, ya sudah, kalau udah urusan masalah imam, masalah mazhab, gitu ya, itu susah tuh, nanti adu debat. Ya. Mungkin idham begitu kali mazhabnya. Nah, pokok ikuti aja aturan main seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang belum bagaimana? Nah, nanti makanya kenapa kemarin ada pendataan, karena kami akan mengadakan kegiatan vaksinisasi, bahasa saya ya, kegiatan vaksin di kampus, rencananya sih 6 September rencananya. Jadi bisa yang sebenarnya di Jakarta Utara banyak kok, di kelurahan, di sekolah ya, banyak. Dan boleh di sana, boleh juga nanti yang kalau yang di kampus itu tanggal 6 September rencananya. Kemudian setelah itu nanti kalian ada KKI ya, 3 bulan. Kemudian sampai akhirnya Desember itu mudah-mudahan sudah Anda bisa selesai mata kuliah semester 5 dan 6. Karena semester 6 itu hanya sekitar 2 atau 4 mata kuliah, 4 SKS, dan itu sudah dipadatkan di semester 5 ini supaya di semester 6 ya, di Januari itu Anda konsentrasi kepada bimbingan tugas akhir. Ya. Ini pun juga dicatat dan disampaikan lagi bahwa Januari Anda sudah ada nama pembimbing tugas akhir. Sampailah Anda masa bimbingan, kemudian di April Anda mendaftar sidang. Nah, ketika mendaftar sidang, tolong satu tadi masalah nilai yang benar sudah komplit. Kemudian yang kedua, ini yang penting dan sering kali disampaikan juga, yaitu apa? Pembayaran uang kuliah harus sudah tuntas. Ya. Nah, kalau seandainya pembayaran uang kuliah ini tidak tuntas, apa yang terjadi? Maka bisa jadi Anda selesai mata kuliah, punya nilai mata kuliah, tapi sidang tugas akhirnya jatuhnya cuti. Yang Anda akan lakukan tentunya kalau cuti berarti mundur tahun depannya, berarti 2023. Ya, jadi ini konsekuensi untuk melunasi biaya ya, sebelum menghadapi pendaftaran harus konsekuensinya lunas. Kalau tidak, ya tadi Anda boleh kuliah sampai memiliki nilai, tapi untuk sidang tugas akhir jatuhnya cuti di tahun berikutnya atau tahun 2023. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan supaya yaitu tadi tuntas tepat pada waktunya. Ya. Saya tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang mundur. Ini di catatan kami ini banyak sekali mahasiswa 2-3 tahun terakhir ini
yang tidak tepat waktu untuk melakukan sidang tugas akhir. Ya. Nah, itu salah satu diantaranya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Jadi ini hal kecil tapi efeknya sangat luar biasa sekali, sehingga mohon adik-adik mahasiswa ini lagi adakan pertemuan dengan teman-teman sehingga semuanya informasi ini sama. Kalau perlu nanti slide apa yang disampaikan oleh Bu Lia ini bisa di-share sehingga bisa bisa sebagai bahan untuk kembali menginformasikan kepada teman-temannya. Ya. Nah, itu gambaran rangkaian perkuliahan Anda di semester 5-6 tingkat 3 ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa ketemu pada saat di acara wisuda biasanya September atau Oktober di 2022. Ya, jangan mundur lagi sampai ke 2023. Ya. Oke, itu gambaran secara umumnya. Ya, bisa dipahami. Kalau enggak, boleh kita berdiskusi tanya jawab. Ya, kita akan lebih enak banyak tanya jawab. Silakan. Ya, dari yang tadi sudah dipaparkan sama saya dan penjelasan dari Pak Dudi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi slide-nya sudah saya share ya. Omon, ada yang mau ditanyakan Omon? Iya, Miss, nanya Miss. Ini Ayo, siapa dulu nih Omon? Apa? Idam dulu deh. masuk aja dulu, masuk Oman dulu. Kepala ketua dulu dong, masa saya dulu kan nggak sopan. Mangga. Siapa Baik, Ida? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan walafiatan. Amin. Izin bertanya, Miss Lia, Pak Dudi, kajian mengenai tentang KKI, menyinggung KKI. Tadi sudah dibahas juga dengan Senti masalah penempatan kerja. Nah, untuk yang IKA ini sistemnya bagaimana, Miss? Katanya masih belum ada titik terang, dan juga kelompoknya ini apakah sudah dibagi atau bagaimana, seperti itu. Untuk yang jurusan lain kan sudah menemukan titik terang masalah KKI ini. Cuman kata Miss Amel tadi, coba tanyakan kembali bagaimana dengan titik terangnya konsepnya KKI anak IKA. Nah, yang kedua, mengenai tentang tadi yang disinggung akan mengadakan vaksinasi, sebenarnya saya 2 minggu yang lalu sudah berkeinginan melihat kondisi kampus itu, halaman sudah luas. Nah, saya masih belum coba ngomong doang sama Miss Lia dan Pak Dodi, kalau kita di akhir periode semoga husnul khotimah aja gitu, Miss. Biar selesai periode saya. Kalau memang dari kampus Periode kampus ya. Periode Periode apa? Kan masih perpanjang. diperpanjang. Kalau memang dari kampus sudah menyanamkan kegiatan vaksinasi di bulan September ya Pak ya? Ya, 6 September rencananya. Oke, boleh gabung untuk jadi panitia. Ya, menghargai mantan ketua BEM. Langsung saya. Ya, boleh kamu jadi. Ya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi gitu, Pak. Seperti itu. Mungkin itu tadi yang masalah saya KKI untuk yang di program saya itu. jawab aja ya, langsung. Untuk KKI ini nanti akan saya bahas di mata kuliah saya sekalian. Ya. Nah, MPP. ya, jadi anak IKA ini nanti hari Kamis ya. Kamis, Hari Pak. Kamis Iya, Pak. itu sekalian mata kuliah. Jadi mata kuliah saya ini bereret-eret, hubungannya panjang. Ibaratnya kayak kalau laba-laba itu sarangnya bisa ke kanan kiri gitu ya. Nah, itu nanti saya bahas, karena kalau saya bahas ke kamu belum tentu kamu bisa jelasin ke temenmu ya. Tapi kalau saya bahas insya Allah di hari Kamis itu bisa kelasnya Pak Rahman, bisa kelasnya Idham sekalian, itu nanti bisa saya bahas. Insya Allah itu nanti saya bahas nih. Kalau kelasnya Pak Rahman bahkan sudah pembagian kelompok
kalau yang kelas idam, ya kita lihat lah pembagian kelompoknya nanti seperti apa. Ya, Baik Pak, terima kasih. yo. Mohon maaf, yang ini pernah saya sampaikan di IDAM ya, waktu itu yang waktu sosialisasi nih salah informasi ini saya nih, mohon maaf ya. Ternyata kelas kalian nggak digabung IDAM. Ya, Paling Jadi paling ya saya ini aja. Yang gabung ya online aja palingan ya, Dam. bukan Kan ada. KKI, KKI. Oh, KKI, iya. Oh, oke. Ya, karena kan kemarin ada perubahan ya. Tahun lalu itu kan lintas prodi, tapi mulai tahun ini sesuai dengan prodi masing-masing. Jadi kelasnya IDAM ya IDAM kelasnya sendiri gitu. Nanti diinformasikan lagi untuk kelompoknya ya. Iya, Oke, ya, baik. karena kemarin kan saya infonya digabung sama IKA 29. 9. Oke, siap. Silakan. Enggak, Omon. Coba tadi, Nu, boleh tanya. Maaf, sebelumnya mau nanya. Ini ada 2 pertanyaan, Miss. Yang pertama, Boleh. ya, yang pertama tadi di persiapan perkuliahan kan ada ketua kelas merekam proses pembelajaran. Ini setiap hari apa gimana, Miss? Soalnya kan kalau setiap hari ngerekam lumayan juga, laptop kentang saya tuh berat gitu. Jadi nanti setelah Omon rekam ada G-Drive yang nanti Omon upload di situ. Jadi Omon nggak perlu nyimpan lama di laptop Omon seperti itu. Satu lagi boleh, Miss? Mangga. Boleh, banyak tuh. Kan saya nggak munafik juga ya, Miss. Masuk LP3 itu tujuannya pengen ada penempatan kerja. Makanya saya masuk kelas reguler dan bayar lebih gitu ya, Miss. Ya. Waktu itu sama Missnya pernah ngobrol saya sekilas lah. Artinya kalau misalkan lewat dari 6 bulan kita nggak ngajuin, itu hangus katanya kan, Miss ya. Ngajuin apaan tuh maksudnya? Enggak, maksudnya kalau misalkan kita udah lulus tapi belum siap Itu yang penempatan dari CNP ya, penempatan CNP. Setahu saya kalau untuk yang tahun lalu jika sudah ada proses penempatan tapi si mahasiswanya menolak untuk ditempatkan, maka ada masa penangguhan penempatan selama 6 bulan. Nah, setelah masa 6 bulan tersebut sudah lewat, si mahasiswa belum juga mau ditempatkan, maka proses penempatan itu akan hangus. Seperti itu mohon kemarin penyampaiannya. Jadi nanti untuk penempatan dan lain-lainnya langsung berkomunikasi dengan Miss Amel ya sama Mbak Fitri ya, Omon. Gitu. ya, Miss. Kalau bisa kan ikuti prosesnya aja. Karena kan ada proses yang tadi kan sudah dijalankan ya TSS hari ini untuk pembuatan CV. Nah, TSS dari pembuatan CV ini misalnya nanti akan mengecek CV kalian kompeten atau enggaknya, bagus atau tidaknya, kurang atau lebihnya dari CV kalian nanti akan dicek sama Miss Amel. Nah, nanti akan disortir lagi sama Miss Amel gitu, Mon. Ada lagi, Mon? Cukup, Miss. Ya gini, Ibnu ya, terkait dengan masalah penempatan. Pertama ikuti saja prosedur arahan yang disampaikan oleh Bu Amel dan Bu Fitri. Ya. Kemudian ketika ada kesempatan jalani saja. Ini kan kadang-kadang mahasiswa ketika diberi kesempatan mikir-mikir, ya mikir-mikir itu banyak hal. Kadang yang paling sering juga ya, termasuk paling sering ketika diberikan kesempatan penempatan, misalnya bergeser dikit dari utara, ada namanya Jakarta Pusat. Ya. Senen itu Jakarta Pusat, Salemba itu Jakarta Pusat. Kadang-kadang mentalnya itu nggak siap untuk keluar dari zona Jakarta Utara. Jadi dari lahir di Jakarta Utara, TK, SD, SMP, SMA, nyari pacarnya pun juga di Jakarta Utara, nikahnya pun juga di Jakarta Utara, punya rumahnya di Jakarta Utara, sampai pun kakek nenek pun juga nanti Jakarta Utara, nggak mau lari dari Jakarta Utara.
mindset ini yang harus dibuka ya. Mindset ini harus dibuka bahwa Indonesia luas. Apalagi dengan digital seperti sekarang ini, itu pasarnya udah di mana-mana gitu ya. Jadi harus mau membuka diri gitu. Ya. Karena tentu akan terjadi suatu perbedaan kan ketika ada kesempatan misalnya di daerah-daerah Sudirman, daerah-daerah Kuningan, udah pasti akan berbeda dengan daerah Kelapa Gading. Walaupun kalau boleh dibilang utara tuh yang elitnya mana? Kelapa Gading ya. Ya. Anggaplah yang termasuk kategori elitnya perusahaan itu ada di Kelapa Gading. Tapi di pusat itu ada Sudirman, ada Kuningan, itu elitnya di sana gitu. Nah, tentu juga pasti akan berbeda. Nah, yang penting mau mencoba aja dulu ketika ada kesempatan itu. Ya gitu. Silakan berikutnya siapa? Nih Gibran, boleh. Ada yang tanyakan Gibran, Adinda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, mau ini untuk kelas AP 96 kan belum dibagi untuk kelompoknya tuh Pak, yang untuk KKI gitu. Apa dari sono apa kita yang bagi Pak? Nanti dari akademik Pak Mahfud. Iya Pak Mahfud. Nanti berbarengan sama sosialisasinya ya. Ada lagi sosialisasinya. Ya, jadi nanti ada sosialisasi secara detail. Kalau kemarin kan sosialisasi baru umum ya, karena banyak hal yang dibahas. Kalau ini nanti ada sosialisasi secara detail, termasuk nanti masalah pembagian, kira-kira enaknya bagaimana. Kebetulan kalau saya sebagai pembimbing akademik dari yang kelasnya Pak Rahman ya, sudah langsung saya bagi. Ya. Karena saya punya target mau bikin apa. Nah nanti itu pada saat saya ngajar langsung saya arahkan. Itu Pak Mahfud. Pak Rahman, boleh? Gibran. Rahma dari KA, ada yang mau ditanyakan? Rahma mewakili Irsyadnya atau gimana? Iya Pak. Iya, Irsyadnya lagi nggak ada Pak. Aku mau nanya dikit dong, Miss. Banyak Pak. boleh. Silakan. Jangan dikit-dikit, banyak. Kan ini kan semester 5 kan padat nih. Nah, di kelas aku tuh yang seperti yang sebelumnya aku udah kasih tahu kalau seandainya di kelas aku ini ada 2 mata kuliah yang belum sama pertemuannya masih banyak, dan itu gimana dong, Miss? Yang Sedangkan ini ya? iya semester 5 padat Pak banget. Iwan sama ini ya Pak Rosedi ya? Sedangkan semester 5 itu padat banget. Gitu. Nanti Pak Iwan memberikan materi saja, Rahma nanti setelah diberikan materi baru dilaksanakan UASnya. Pak Rosedi karena masih kurang stabil ya kondisionalnya, maka kita nanti segerakan gitu, diusahakan segeranya ya. Jadi ya untuk saat ini jalanin dulu aja semester 5-nya, ya sisanya sambil berjalan gitu ya Rahma ya, nanti diinformasikan lagi. Oke, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama. Baiknya nanti kalau ada kesempatan masuk ke kelas AA juga untuk menjelaskan terkait mata kuliah ini. Ya. Oke, Kalau- maaf. Ya, Untuk kelas AP 96 kan ada yang ketinggalan juga tuh agama. Itu gimana? Jadwalnya udah bisa. agama Mbak Dian, gimana Mbak Dian? Agama bukannya sudah ada woro-woronya tuh di grup sama yang di yang di IKA aja ada udah. Yang di IKA apa yang Pak Ustadznya belum join ya Dian ya di AP ya. Sama ini ya Pak, yang di CSR AP itu yang ketinggalan sama typing tutor Oke. 2 ya Pak Mahfud ya, nanti dosennya Bisa. langsung sama Mbak Dian. Ya Mbak Dian ya, typing tutor. Ya nanti dibuatkan jadwal khususnya. Tutor yang semester berapa, Miss? Yang semester 4 Pak. Semester berapa? S3 ya kan ya? 3 kemarin semester 3 gitu Pak, sama Lan sih satu lagi. Jadi kan waktu itu yang diajar sama Miss Fitri itu kan typing tutor 1 ya, karena di awal di kelasnya Pak Mahfud banyak yang belum ikut, banyak belum dapat. Tapi yang di Kalau kelas Mahfud
apa pernah dapat mustika waktu pertama gimana? Waktu Iya. mustika. Itu kan yang pertama. Ini yang typing tutor 2-nya. Ada 2 typing tutor itu kita, Pak Mahfud. Typing tutor pertama itu di semester 1, typing tutor 2 itu di semester 2 kalau nggak salah gitu. Jadi nanti kita kejar sama Mbak Dian langsung. Mau online atau offline Mbak Dian silakan nanti dijawab. Artinya gini Pak Mahfud, ini kan pengaturan insya Allah kita tetap coba atur bagaimana nanti pada masuk tahun 2022 mudah-mudahan bisa selesai tuntas dan bisa langsung bimbingan tugas akhir. Jadi jalan aja gitu, misalnya tinggal jalan aja. Masalah nanti pengaturan itu kami yang atur. Nanti segera diinformasikan. Kalau untuk agama nanti Mbak Dian follow up ke Pak Ustadz lagi. Kalau Pak Rohman hari ini ya ada setoran ya Pak Rohman ya di kelasnya ya. Iya Bu, malam jam 8. Oke, siap, sudah di arrange ya Pak Rohman ya. Nanti tinggal di share. Apalan jus 30 ya, Pak Rahman ya? Jam 8 Pak. Iya, 30 jus ya. Apalan jus enggak, 30 jus. Sermama 30 jus. Cuma surat-surat pendek 10 Pak. 10. 10 surat-surat pendek. Oh, Mantap, hatam langsung ya Pak ya. Insya Allah. Masya Allah. Pak Rahmat udah join sebenarnya di RP 96, cuman mungkin karena laptop ini kali kelewat info. Lagi fokus ke Ika dulu kalian, satu-satu mungkin barangkali ya. Mungkin satu-satu penyelesaiannya Pak Mahfud setelah kelasnya Pak Rohman selesai nanti bisa saya ingatkan untuk di kelas Pak Mahfud ya, supaya KRS-nya langsung ada nilainya ya Pak. Ya, makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Yang belum Gibran yang belum. Gibran. Nanya aja gak usah pakai dipetik. Suaranya mahal nih Gibran nih. Tadi Anak KP aman kayaknya tuh, Pak. Aman total anak KP. Oke, jawab ya Gibran ya. Untuk Suaranya training soft skill bisa langsung ke Mbak Fitri ya sebagai staff CNP-nya. Nah, kalau untuk yang uji kom saya sampaikan dulu permohonan maaf dari LSP-nya karena pandemi yang belum selesai, pihak dari BNSP-nya belum mengeluarkan blanko sertifikat kompeten untuk LSP LP3I. Jadi proses pencetakan sertifikat uji kom yang kompeten jadi terpending seperti itu Mas Gibran jawabannya. Kami pun sudah berkomunikasi dengan LSP-nya, tapi kan LSP itu juga ada pihak ketiga yaitu BNSP. BNSP itu kan manut oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya mereka-nya suruh WFH, ya WFH. Proses pencetakan belum diselesaikan seperti itu. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Siap, Ketua. Oke ya. Oh ya, Oke, diingatkan juga teman-teman, ya sama Mas Gibran. terkait tadi yang pertanyaan recording ya, ini buat apa sih pentingnya recording ya? Mungkin selama ini kita kuliah ya wes lewat aja kuliah. Bahkan kadang-kadang ketika lagi kuliah ada yang mungkin masih di jalan kerja gitu ya, masih ada yang kerja sehingga nggak bisa ikut kuliah, ataupun lagi berhadapan dengan laptop lama-lama ketiduran ya. Nah, jujur anak saya juga gitu, itu di depan laptop lama-lama plek tidur ya. Akhirnya apa nggak dengerin kan. Idam juga gitu ya. Enggak, Pak. Enggak. Oh, enggak. Ya, nah dengan adanya recording ini, kita baru mau memulai di tahun ajaran ini ya. Dengan adanya recording, harapannya kalau seandainya ada kasus-kasus seperti itu, ada teman kalian yang masih
masih dalam perjalanan atau tidak bisa ikut kuliah karena shifting kerja malam ataupun yang tadi model ketiduran. Nah, itu ketika Anda upload di G Drive, kemudian nanti itu bisa di-share di grup kelas sehingga bisa dilihat lagi apa materinya gitu. Yang disampaikan dosen itu apa. Jadi bisa sekaligus bisa buat bahan review. Ya, bisa bahan review. Bahkan kalau lagi ini cuman ini aja ya. Ini di antara kita aja ya. Kalau lagi ujian, coba kalau lagi ujian, buka aja materi dosen. Kan ujian online tuh ya. Ujiannya online, buka aja materi dosennya, lihat lagi, oh ada di situ ternyata. Ya, jadi itu tujuannya supaya bisa mereview ya. Ini kita berbagi gitu ya. Nah, makanya kan Budian sudah menginformasikan tentang nomor HP yang dipakai buat kuota ya. Karena itu akan dapat kuota dari pemerintah. Jadi tolong nggak tahu nih pendataan sudah tuntas atau belum nih. Diperpanjang pas sampai tanggal 25 nanti batasnya. Oh gitu, diperpanjang. Nah, Ya. mohon nih ya pada teman-teman, karena kan Senin udah mulai kuliah ya, jadi data itu benar valid. Nah, itu tujuannya. Jadi dan nggak usah numpuk di laptop. Selesai upload. Selesai upload. Nah, nanti terkait dengan G Drive ini nanti penanggung jawabnya ada di Mbak Nisa. Ya, di Mbak Nisa yang nanti dia akan membuatkan folder kelas, folder mata kuliah, folder pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti yang nge-share juga nanti ada di tanggung jawab di Mbak Nisa. Nah, jadi silakan terkait dengan recording ini berkoordinasi juga dengan Mbak Nisa gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan nilai manfaat pada teman kita, berbagi nilai manfaat buat teman kita. Nah, itu pentingnya recording ya. Apalagi kalau anak IKA, pusing nggak Pak Rahman programming online? Ya Pak. Pusing kan? Nah, kalau dengan recording ini harapannya ya itu tadi bisa direview lagi di waktu senggang, Pak Rahman review lagi. Oh, itu toh yang diajarkan. Itu Pak Rahman ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, saya ingatkan lagi satu, ada yang ketinggalan tadi, persiapan untuk uji kompetensi ya. Nanti kan kalian sudah semester 5. Masih ada 2 uji kompetensi yang belum kalian jalankan, yaitu bidang keahlian 2 dan TOEIC. Kalau untuk anak akuntansi karena ada Melbourne, jadi hanya mengikuti yang TOEIC aja, TOEIC ITC. Nanti TOEIC bersertifikat ya, bersertifikat internasional gitu. Nanti surat resminya akan kita layangkan setelah kita sudah menentukan tanggal pelaksanaannya karena masih PPKM. Jadi saya masih agak takut nih untuk pelaksanaan online, takutnya bermasalah pemerintahan gitu. Tapi dipersiapkan untuk untuk kegiatan tersebut ya teman-teman ya. Bidang keahlian 2 itu kalau ADAP tenaga administrasi perkantoran. Kalau untuk yang IKA itu junior database, junior web program ya. Seperti biasa nanti juga ada pendalaman materi yang akan kami berikan pada teman-teman yang lainnya. Kalau untuk TOEIC biasanya kita di bulan November ya, November-Desember itu penyelesaiannya, pelaksanaannya. Oke, ada lagi yang mau berdiskusi, menyampaikan unek-unek, ataupun ada yang ingin ditanyakan kembali? Cuma mengenai pengisian RKS tuh. KRS? Ya KRS. Ya KRS itu berarti hari Senin terakhir. Iya. Pengisian KRS hari Senin pukul 3 sore minimal sudah menyelesaikan. Jadi KRS ini
bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan registrasi. Ya, melakukan registrasi bagian keuangan, nanti kita terima data dari bagian keuangan, lalu nanti kita akan kita akan mengapproval mahasiswa-mahasiswi yang sudah registrasi sesuai dengan bagian keuangan ya. Yang kemarin kan sudah diberikan ya kode-kodenya, tapi ada yang belum kita approve karena memang belum dapat izin dari keuangan. Nah, setelah mahasiswa-mahasiswa ini sudah mendapatkan izin gitu untuk sudah kita approval, nah si mahasiswa itu harus mendownload KRS yang ada di Smart Student kalian masing-masing dan juga file Excel pengisian biodata yang ada di Edmodo tersebut. Seperti itu. Jadi di Excel itu diisikan biodata kalian dan dibubuhkan tanda tangan, lalu di KRS-nya tersebut dibubuhkan tanda tangannya saja. Setelah kedua berkas tersebut sudah diisi, maka harus disubmit seperti submit ujian ya Pak Mahfud ya. Seperti itu aja sih Pak Mahfud. Terima kasih, Miss. Sama. Ya, KRS ini merupakan legitimate. Jadi ibaratnya pengakuan niat saya mau kuliah. Nah, jadi kalau udah ngisi KRS, oh ya saya niat mau kuliah. Nah, kalau nggak ngisi itu berarti masih belum jelas ini niat mau kuliah apa enggak. Ya. Ya, Dan nanti umum di semua perguruan tinggi ada ya yang namanya pengisian KRS. Ya, walaupun sekarang era online maka pengisiannya pun juga dengan online. Jadi penting banget ini KRS ya. Tolong sampaikan nih Pak Rohman ya, ke teman-temannya juga. Siapa? di CSR, IKA, sisa 7 orang lagi. Saya, Miss. IKA CSR, IKA-nya Ida. Ida belum registrasi. Oh, iya. Masya Allah, Ida ketua kelas nih gimana? Langsung lunas Pak, nanti Pak sampai ke TA-nya Pak. Pakai Hari pembayaran Senin, Pak. aja. Langsung lunas Pak, jam sampai TA Pak, katanya Pak bayarannya. Oke, itu aja mungkin nanti Pak, kalau misalnya ada yang terkendala untuk download KRS-nya bisa langsung japri ke saya aja. Kemarin sudah diinformasikan di grup ya, sama Mbak Nisa juga udah diinformasikan jika yang terkendala download KRS-nya, karena kan registrasi banyak yang dari bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi untuk di bulan Agustus ini sudah masuk ke angsuran. Nah, jika belum melakukan pembayaran atau belum melakukan angsuran, maka sistem itu tidak akan terbuka gitu. Jadi nanti bisa langsung japri ke saya aja. Oke, saya berharap tadi Anda catat poin-poinnya, termasuk dilengkapi juga dengan slide yang dari Ibu Lia. Dalam 1-2 hari ini, ya Sabtu, Minggu, Senin, silahkanlah berkomunikasi dengan teman-teman di grup kelasnya, ya. Beberapa poin yang disampaikan, mohon itu menjadi suatu perhatian yang sangat serius, ya. Karena di awal saya sampaikan, tingkat 3 ini sudah tanggung, ya, sudah tanggung. Jangan sampai nggak tuntas lah, gitu. Tanggung dikit lagi. Dan biasanya kalau sudah malas, wah itu ya udah bawaannya kerja kesananya malas terus. Yang ujung-ujungnya nggak tuntas deh. Udah sering kasus-kasus kayak itu. Oke, Gibran, setuju? Aman Pak, anak AP mah. Aman. Dari aman. Nyari Udah Tambahan, ganti ketua kelas. tambahan dikit teman-teman semuanya. Ya, silakan Mbak Dian. Ditegesin lagi ya, khawatirnya ada yang salah lagi nih Bun, kayak tadi ada yang WA juga salah download, bukan KHS ya, tapi KRS. Emang banyak yang salah ya, KHS. Masa sih? downloadnya KHS. Ya Allah, Robi, pada di situ kan tulisannya KRS. Ya Iya, Allah. KRS. Diinfoin lagi aja ya teman-teman ya, siapa tahu KRS ya, bukan KHS. gitu ya, terima
KRS ya, downloadnya ya, bukan KHS ya teman-teman. Nanti tolong sampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Ya Bapak, ada lagi Pak? Udah cukup. Dari Mbak Dian, Mbak Nisa, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah cukup, Bun, udah mewakili tadi semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Mbak Nisa udah? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup, Miss. Oke. Mungkin Projel. Mbak Nisa, oh, salah ya, Idam. Mungkin terkait dengan KRS ya, masih ada pertanyaan yang terakhir ya, yang di itu kan sudah ada keterangannya ya, masih ada yang bertanya maksudnya seperti apa kalau yang pending fee submission-nya. Pending submission itu berarti ada misalkan kalau KRS itu kan harus dimasukkan tanda tangannya. Nah ini sudah dimasukkan. Terus juga kesalahan pada penguploadan. Jadi misalkan harusnya diupload 2 file, tapi ada yang upload cuma 1 file aja. Misalkan foto aplikasinya aja. Makanya di submission. Ini apa namanya? Boleh di sharing lagi nanti ke teman-temannya ya. Resubmission itu artinya revisi aja, berarti tergantung dari note yang saya share modul. Oke ya, jadi pada saat upload KRS itu yang diupload 2 file, yaitu Excel dan KRS, dan di mana Excel itu sudah diisi biodata kalian lengkap beserta tanda tangannya, dan untuk di KRS pun juga hanya pengisian tanda tangannya saja, seperti itu. Jadi seperti yang sudah diinformasikan sama Mbak Nisa tadi siang, makanya ada keterangan-keterangan yang dilampirkan oleh Mbak Nisa, gitu ya teman-teman. Nanti dicek lagi di grupnya masing-masing. Kalau misalnya memang masih belum paham juga bisa langsung japri saja, gitu. Bantu nih satu kelas kan atau untuk segera melakukan dan karena apa namanya kita dari yang berstatusnya brand, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Status brand itu apabila sudah lengkap ada form registrasi, ada juga form AMS-nya. Mungkin bantu kita lagi ya 12. Oke ya, di samping data mahasiswa yang sudah melakukan registrasi, kita juga melihat dari data pengisian KRS. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Dudi, KRS ini adalah legitimate, bahwasanya kalian benar-benar mau melanjutkan semester ke tingkat 3 semester 5 ini. Kalau misalkan cuma hanya registrasi tapi pengisian KRS belum diselesaikan, jadi kami anggap belum siap untuk mengikuti perkuliahan. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Cukup lah. Oke, ya, penyampaian yang tadi sudah banyak ya. Apabila nanti kalau ada kendala case by case bisa japri ya ke saya, Mbak Dian ataupun Mbak Nisa sesuai dengan case-nya. Case-nya untuk nilai sama Mbak Dian, untuk pengisian KRS, surat menyurat, susulan dan lain-lain itu sama Mbak Nisa. Kalau yang krusial bisa langsung ke saya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, kehadirannya teman-teman di sini, sharing session-nya kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, dan apa yang Pak Dudi sampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman juga. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita, Al-Fatihah untuk Pak Dudi dan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Saya live semuanya. Dadah.